Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sarifudin, mahasiswa manajemen Universitas Berasia. Em, Sebagai bagian dari ujian akhir semester mata kuliah manajemen keuangan, saya mencoba mempresentasikan analisis laporan keuangan SIDO atau PT Industri Jamu dan Farmasi SIDO Muncul Tbk. Nah, kita mulai dari identifikasi perusahaan. Perusahaan ini eh, bernama PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk. Kode saham di Bursa Efek itu SIDO. Sektor industrinya consumer non-cyclicals, farmasi dan produk kesehatan. Kemudian tahun laporan keuangan yang kita ambil yaitu 2023 audited dan 2024 diaudit juga. Nah, ruang lingkup bisnis dari SIDO ini yaitu bergerak di bidang produksi dan distribusi jamu tradisional, suplemen kesehatan, produk-produk farmasi, serta makanan dan minuman berbasis herbal. Produk unggulan seperti tolak angin memiliki pangsa pasar yang kuat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian, perusahaan mengandalkan kekuatan merek, distribusi yang luas, dan efisiensi dari produk. Nah, analisis rasio keuangan dan interpretasinya. Nah, ini sumber yang saya ambil yaitu data dari laporan keuangan yang telah diaudit yaitu tahun 2023 dan 2024 di website yaitu investor.sidomuncul.co.id ya. Di situ di searching aja laporan keuangannya, maka eh, saya ambil beberapa yang penting ya yang akan kita gunakan untuk menghitung rasio keuangan. Jadi di sini saya ambil ringkasannya dari posisi keuangan dalam jutaan rupiah. Ya, ada aset lancar di 2 eh, miliar ya, something ya. Kemudian total aset ya di 3 miliar. Ya, kemudian aset tetap neto seperti pada tabel ya. Semuanya dalam jutaan rupiah ya. Nah, termasuk ringkasan laporan laba rugi yang juga dalam jutaan rupiah, yang ini akan kita pakai untuk menghitung rasio-rasio keuangan yang akan kita tampilkan. Nah, analisis rasio keuangan dan interpretasi yang berdasarkan tabel yang kita ambil tadi dari laporan keuangan 2023 dan 2024 yang telah diaudit, maka kita bisa mengambil yang pertama, kita bisa menghitung rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas ini menunjukkan kemampuan perusahaan sendiri memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang pertama ada current ratio atau CR, yaitu aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar. Nah, dari data tabel tadi kita coba ambil tahun 2023, eh, terus perhitungannya yaitu aset lancar dikurangi liability lancar. Nah, hasilnya 4,47. Tahun 2024 hasilnya 5,36. Nah, current rasio di atas satu itu menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset lancar yang cukup ya untuk menutup kewajiban jangka pendek. Nah, nilai yang lebih tinggi ya di hitungan ini ada 4 kali sampai 5 kali ya, menunjukkan posisi likuiditas yang sangat kuat sehingga risiko gagal bayar jangka pendek itu sangat rendah di kedua tahun dan bahkan membaik ya di tahun 2024 karena naik 5,36 begitu. Nah, kemudian yang kedua yaitu quick ratio atau QR. Ya, ini aset lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan liabilitas itu cara menghitungnya. Nah,
Di tahun 2023, kalau kita lihat dari perhitungan ya, itu menghasilkan 3,59 dan di tahun 2024 menghasilkan 4,31. Nah, quick ratio ini mengukur likuiditas tanpa persediaan, artinya persediaannya kita kurangin ya, aset lancar dikurangi dengan persediaan, itu sehingga masuk di quick ratio. Nah, nilai di atas 3 menunjukkan kapasitas sangat kuat untuk menutup liabilitas jangka pendek tanpa mengandalkan penjualan stok. Artinya, meskipun persediaannya kosong tanpa adanya stok, itu perusahaan ini masih mampu untuk menutup pembiayaan jangka pendeknya atau liabilitas jangka pendek ya. Nah, lonjakan pada tahun 2024 mencerminkan posisi kas dan piutang serta aset lancar yang meningkat sebagai pembiayaan likuiditas. Yang kedua yaitu rasio solvabilitas. Ini mengukur kemampuan jangka panjang perusahaan dan struktur modalnya. Yang pertama, kita akan menghitung DAR ya, atau Debt to Asset Ratio. Ini sama dengan total liabilitas dibagi dengan total keseluruhan aset. Nah, di tahun 2023, dilihat dari perhitungannya, kita ada menghasilkan 0,13. Sedangkan di tahun 2024 itu menghasilkan 0,11. Nah, DAR ini menunjukkan porsi aset yang dibiayai oleh utang. Nilai di bawah 0,2 menunjukkan struktur modal yang sangat konservatif dan risiko keuangan yang rendah. Artinya, biasanya semua pembiayaan ini, modalnya ini dilakukan oleh modal sendiri ya. Ini sangat konservatif ya, tidak mengandalkan utang seperti itu. Artinya utangnya sangat sedikit gitu. Jadi yang kedua yaitu DER ya, atau Debt to Equity Ratio. Itu total liabilitas dibagi dengan ekuitasnya. Nah, di tahun 2023 menurut perhitungan itu menghasilkan 0,15, sedangkan tahun 2024 menghasilkan 0,13. Sehingga DER ya yang rendah ini menunjukkan perusahaan lebih banyak dibiayai oleh ekuitas daripada oleh liabilitas atau utangnya. Nah, penurunan rasio DER dari 2023 ke 2024 menunjukkan penguatan struktur modal yang memberikan sinyal stabilitas jangka panjang. Artinya ini kebanyakan ya dibiayai oleh ekuitasnya tanpa dibiayai oleh liabilitas yang tinggi. Nah, kemudian ada rasio profitabilitas. Ini kita akan menghitung NPM ya atau net profit margin. Itu laba bersih dibagi dengan penjualan bersih dikalikan 100%. Nah, di tahun 2023 secara perhitungan itu menghasilkan 26,66%. Sedangkan di tahun 2024 naik menjadi 29,88%. Nah, NPM yang meningkat dari tahun 2023 ke 2024 itu menunjukkan efisiensi biaya operasional dan kemampuan perusahaan mempertahankan profit saat penjualan meningkat. Ya, artinya net profit marginnya itu tinggi ya. Makin prosentasenya makin tinggi, maka keuntungannya itu makin eh, banyak ya. Artinya perusahaan ini sangat efisien ya. Ini melakukan efisiensi yang luar biasa. Nah, yang kedua dari rasio profitabilitas yang kita hitung yaitu return on equity atau ROE. Nah, ini dihitung dari laba bersih dibagi dengan ekuitasnya. Nah, kalikan 100% tentunya. 2023 itu menghasilkan 28,08%. Sedangkan 2024 menghasilkan 33,57%. Nah, ini juga tinggi ya. Atau return on equity-nya yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba yang besar dari modal yang dimiliki pemegang saham. Nah, ini merupakan sinyal yang bagus untuk profitabilitas jangka panjang yang kuat. Nah, kemudian yang D itu ada rasio aktivitas. Nah, kita untuk menghitung rasio aktivitas, kita ada dua yang akan kita tampilkan yaitu total asset turnover atau TATO, yaitu sama dengan penjualan bersih dibagi dengan total keseluruhan aset. Nah, tahun 2023 sendiri menghasilkan 0,92, sedangkan tahun 2024 menghasilkan 0,99.
Nah, rasio yang mendekati satu, ini menunjukkan bahwa aset digunakan secara efisien untuk menghasilkan penjualan. Ya, tren meningkat berarti aset digunakan semakin efektif di tahun 2024. Artinya total aset turnover-nya itu menunjukkan eh, perbaikan ya, artinya sangat-sangat efektif. Nah, kemudian masuk ke rasio yang kedua yaitu fixed asset turnover atau FATO. Ini merupakan penjualan yang bersih dibagi dengan total keseluruhan eh, eh eh, dibagi dengan aset tetap ya. Untuk tahun 2023 itu berdasarkan perhitungan itu menghasilkan 2,29. Di tahun 2024 menghasilkan 2,60. Nah, fixed asset turnover atau FATO ini digunakan untuk mengukur sejauh mana aset tetap perusahaan digunakan secara efisien untuk menghasilkan suatu penjualan. Nah, dari perhitungan tersebut yang artinya setiap Rp1 aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan ini menghasilkan 2,29 rupiah ya di tahun 2023 dan 2,60 rupiah pada tahun 2024. Nah, kemudian masuk ke analisis tren dari periode 2023 ke periode 2024. Nah, kalau kita lihat dari perhitungan tadi semua itu, nilai current ratio di PT Sido Muncul ini meningkat ya dari 4,47 kali pada tahun 2023 menjadi 5,36 kali pada tahun 2024. Nah, secara teoritis, current ratio di atas satu itu menunjukkan kondisi yang sangat liquid ya. Sementara di atas dua mencerminkan tingkat keamanan yang tinggi. Nah, oleh karena itu, peningkatan current ratio ini mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memenuhi liabilitas jangka pendek tanpa tekanan likuiditas. Nah, kenaikan rasio ini mencerminkan pertumbuhan aset lancar yang lebih besar jika dibandingkan dengan peningkatan liabilitas lancarnya, yang menunjukkan pengelolaan kas dan aset lancar yang konservatif dan stabil. Nah, selain current ratio, ada juga quick ratio yang tadi kita hitung. Nah, ini juga menunjukkan tren peningkatan dari 3,59 kali pada tahun 2023 menjadi 4,31 kali pada tahun 2024. Nah, rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan persediaan. Artinya persediaannya kita keluarin ya. Nah, nilai quick ratio yang tinggi menandakan bahwa kas, setara kas, dan piutang usaha saja sudah lebih dari cukup untuk menutup seluruh liabilitas lancar. Dan secara teoritis, kondisi ini menunjukkan tingkat likuiditas yang sangat kuat dan risiko gagal bayar yang sangat rendah. Kenaikan quick ratio yang tajam dibandingkan dengan current ratio menandakan bahwa peningkatan likuiditas tidak hanya berasal dari persediaan, namun juga peningkatan kas dan piutang usaha. Nah, kemudian tren solvabilitas atau debt to ratio dan debt to equity ratio yang tadi sama-sama kita hitung. Nah, rasio solvabilitas ini digunakan untuk menilai struktur permodalan dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang serta struktur modalnya. Dari hasil perhitungan menunjukkan debt to asset ratio menurun dari 0,13 pada tahun 2023 menjadi 0,11 di tahun 2024. Sementara itu, DER atau Debt to Equity Ratio juga turun dari 0,15 pada tahun 2023 menjadi 0,13 di tahun 2024. Nah, penurunan kedua rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin tidak bergantung pada pendanaan berbasis utang. Artinya mereka menggunakan banyak equity ya, tanpa menggunakan banyak utang. Dan mayoritas aset perusahaan dibiayai oleh modal sendiri, seperti tadi yang saya sebutkan ya, ekuitasnya. Dan kemungkinan laba ditahan. Nah, sehingga risiko finansial gagal bayar itu relatif rendah. Nah, struktur permodalan seperti ini mencerminkan kebijakan keuangan perusahaan yang konservatif, umum diterapkan oleh perusahaan dengan arus kas stabil dan tingkat profitabilitas yang tinggi. Nah, dari sudut pandang kreditur dan investor, tingkat solvabilitas yang rendah ini meningkatkan kepercayaan terhadap kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang, sekaligus menurunkan risiko gagal bayar.
Nah, kemudian kita beralih ke rasio profitabilitas yang tadi sama-sama kita hitung juga, yaitu ada net profit margin sama return on equity. Nah, rasio profitabilitas ini mencerminkan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dari operasionalnya. Nah, NPM ini meningkat 26,66% di tahun 2023 menjadi 29,88% di tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam mengendalikan biaya dan mampu mengkonversikan penjualan menjadi laba bersih dengan baik. Nah, NPM yang tinggi menandakan daya saing yang kuat, baik dari sisi pengendalian biaya maupun kekuatan merek. Dalam konteks industri jamu dan farmasi, margin laba yang tinggi juga mencerminkan nilai tambah produk dan loyalitas dari konsumen. Nah, selain itu ada ROE ya, atau Return on Equity, yang juga meningkat dari 28,08% di tahun 2023 menjadi 33,57% di tahun 2024, yang menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif dalam memanfaatkan modal pemegang saham untuk menghasilkan laba. Di ROE di atas 20% secara umum sudah dianggap sangat baik, sehingga nilai ROE PT Sido Muncul Tbk menegaskan bahwa perusahaan memiliki kinerja profitabilitas yang unggul dibandingkan rata-rata industri. Nah, kemudian ada yang keempat, yaitu rasio aktivitas. Nah, rasio aktivitas ini digunakan untuk menilai efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan pendapatan. Yang tadi sama-sama kita hitung, ada nilai total asset turnover atau TATO itu meningkat dari 0,92 kali pada tahun 2023 menjadi 0,99 kali pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif dan efisien dalam memanfaatkan aset-asetnya untuk menciptakan penjualan. Nah, meskipun peningkatan ini tidak signifikan, tren positif ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam pengelolaan aset operasional yang tentunya selaras dengan pertumbuhan pendapatan. Kemudian ada nilai fixed asset turnover atau FAT juga menunjukkan efisiensi yang baik. Ini mengindikasikan bahwa aset tetap seperti pabrik dan mesin mampu dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung aktivitas produksi dan penjualan. Efisiensi aset tetap yang baik menandakan bahwa investasi jangka panjang perusahaan telah memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan. Nah, secara overall ya, setelah kita lihat tadi dari beberapa eh, indikasi atau rasio-rasio yang telah kita hitung, eh, ini secara keseluruhan perubahan signifikan terjadi selama periode 2023 dan periode 2024 itu meliputi yang pertama, peningkatan likuiditas yang kuat ditandai dengan kenaikan dari current ratio dan quick ratio. Yang kedua, penurunan risiko keuangan tercermin dari penurunan rasio solvabilitas. Yang ketiga, peningkatan profitabilitas yang konsisten baik dari sisi margin, laba maupun pengembalian ekuitas. Yang keempat, efisiensi penggunaan aset yang semakin baik, terutama aset tetap jika dilihat dari nilai fixed asset turnover-nya. Nah, kesimpulan umum, kondisi keuangan dari Sido ini seperti apa? Ya, berdasarkan dari semua rasio dan tren yang sudah kita analisa tadi, dapat disimpulkan bahwa PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, TBK atau Sido, berada dalam kondisi keuangan yang sangat sehat. Perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang kuat, struktur modal yang konservatif, profitabilitas yang tinggi, serta efisiensi operasional yang terus membaik. Nah, profil keuangan seperti ini mencerminkan perusahaan yang stabil, beresiko rendah, dan memiliki daya tahan yang baik terhadap ketidakpastian ekonomi. Dengan demikian, PT Sido Muncul Tbk dapat dikategorikan sebagai perusahaan defensif dengan kinerja keuangan yang solid dan prospek keberlanjutan yang baik. Nah, terima kasih. Itulah pemaparan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.